Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putra Ramson Butar-Butar. Saya mahasiswa dari STIKES Binalita Surabaya Medan. Prodi saya yaitu Teknik Elektromedis. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu satu, besaran fisika. Besaran fisika yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan neraca. Kedua, besaran non-fisika. Besaran non-fisika yaitu besaran yang diperoleh dari penghitungan. Dalam hal ini tidak diperlukan alat ukur tetapi alat hitung sebagai misal kalkulator. Contoh besaran non-fisika adalah jumlah. Besaran fisika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satu, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika. Besaran pokok yang paling umum ada 7 macam. Selain itu, terdapat dua besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi, yakni sudut datar dan sudut ruang. Ini tabel besaran pokok. Besaran massa satuannya kilogram, lambang satuan kg. Besaran panjang satuannya meter, lambang satuan m. Besaran waktu satuan sekon, lambang satuan s. Besaran kuot arus listrik satuannya ampere, lambang satuan A. Besaran intensitas cahaya satuan kandela, lambang satuan CD. Besaran jumlah mol satuan mol, lambang satuan mol. Besaran suhu satuan Kelvin, lambang satuan K. Nah, ini tabel besaran tambahan dan tabel besaran turunan dan satuannya. Sudut datar satuannya radian, lambang satuan rad. Sudut ruang satuannya steradian, lambang satuan SR. Nah, ini pengertian satuan. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau pembanding besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Satuan internasional adalah satuan yang diakui penggunanya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Pada awalnya, sistem internasional disebut sebagai meter, kilogram, sekon, atau MKS. Selanjutnya, pada konferensi berat dan pengukuran tahun 1948, tiga satuan yaitu Newton, Joule, dan Watt ditambahkan ke dalam SI. Akan tetapi pada tahun 1960, 7 satuan internasional dari besaran pokok telah ditetapkan, yaitu meter, kilogram, sekon, ampere, Kelvin, mol, dan kandela. Sistem MKS menggantikan sistem metrik, yaitu sesuatu sistem satuan desimal yang mengacu pada meter, gram, yang didefinisikan sebagai massa 1 cm3 air dan detik. Sistem itu juga disebut sistem sentimeter
gram, sekon, atau CGS. Satuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Standar satuan tidak baku tidak sama di setiap tempat, misalnya jengkal dan hasta. Sementara itu, standar satuan baku telah ditetapkan sama di setiap tempat. Nah, ini tabel satuan. Besaran panjang MKS M, CGS cm atau cm. Besaran massa MKS kg, CGS gram, ons atau pounds. Besaran waktu MKS detik, CGS menit, jam, dan hari. Besaran gaya MKS newton, CGS dyne. Besaran energi MKS joule, CGS kalori atau ERG. Besaran suhu MKS Kelvin, CGS Celsius, Fahrenheit, Reaumur. Sistem Satuan Internasional atau SI. Sistem satuan yang berlaku secara internasional atau mendunia. Sistem Satuan Internasional atau SI dibagi menjadi dua, yaitu sistem MKS, meter, kilogram, sekon, atau detik. Sistem CGS, sentimeter, gram, sekon, atau detik. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi, data secara kuantitatif. Hasil dari pengukuran dapat berupa informasi atau data yang dinyatakan dalam bentuk angka ataupun uraian yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mutu informasi haruslah akurat. Pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Pengukuran besaran pokok dan besaran turunan dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan akurat. Setiap besaran memiliki satuan pengukuran yang telah ditetapkan dalam sistem SI untuk memastikan konsistensi dan keseragaman dalam komunikasi ilmiah. Misalnya, untuk mengukur panjang digunakan alat seperti penggaris atau mistar yang diukur dalam satuan meter. Massa diukur menggunakan timbangan yang diukur dalam satuan kilogram, dan waktu diukur menggunakan jam atau alat waktu lainnya dalam satuan detik. Besaran turunan diukur dengan menggunakan persamaan matematis yang menggabungkan besaran pokok. Misalnya, kecepatan diukur dengan membagi perubahan panjang atau jarak dengan perubahan waktu, dan hasilnya dinyatakan dalam satuan meter per detik atau m per s. Gaya dapat diukur dengan menggunakan peralatan seperti dinamometer dalam satuan newton. Pengukuran besaran dalam fisika sangat penting untuk memahami fenomena alam dan menjelaskan hubungan antara berbagai aspek alam semesta. Keakuratan pengukuran sangat penting untuk memperoleh hasil yang dapat diandalkan dan digunakan dalam ilmu pengetahuan teknologi modern. Baik, sekian dari penjelasan tentang besaran, turunan, dan pengukuran. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.